Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan coba ulas kembali apa yang minggu kemarin kalian sudah pelajari ya. Jadi minggu lalu kalian diberi tugas kelompok untuk mempelajari setiap kelompok itu satu masalah ya, di mana masalah yang dikaji itu ada 3 ya, ada profitable tour problems, ada juga price collecting traveling salesperson problem, dan satu lagi orienteering problem ya, di mana ketiga masalah yang minggu lalu dibahas itu adalah bagian dari ini vehicle routing problems with profits gitu ya. Jadi kita sudah pernah membahas tentang VRP gitu ya. Tapi ini adalah pengembangan dari VRP di mana setiap customer itu ada informasi tentang profit gitu ya, ada tentang keuntungan yang kemudian akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan gitu ya. Sebenarnya kalian sudah mempelajarinya, tapi saya akan coba ulas. Mungkin ada beberapa hal yang perlu penguatan gitu ya. Nah, jadi di buku ini contohnya sama ya. Ada 4 customer dan 1 depot gitu ya. Dimana setiap customer itu mempunyai profit ya, disimbolkan dengan P. Sedangkan depot karena dia bukan customer, dia tidak punya profit. Dan sisi-sisi di sini menunjukkan jarak misalnya, atau bisa juga travel time. Kalau di sini bahasanya travel cost ya, biaya perjalanan gitu. Ya bisa diasosiasikan dengan biaya, bisa juga berhubungan sama waktu tempuh ya, tergantung pada pendefinisiannya. Nah, masalah yang pertama yaitu adalah disebut dengan profitable tour problems ya. Jadi masalah perutean yang menghasilkan profit gitu ya. Nah, berbeda dengan masalah VRP yang pernah VRP biasa gitu ya. Dalam PTP ini tujuannya itu adalah memaksimumkan profit, di mana profit itu dihitung, keuntungan itu dihitung dengan cara profitnya ya, kan ada istilah keuntungan ya. Keuntungan itu kan kalau dalam dunia usaha apa namanya, banyak jumlah pemasukan dikurangi modal lah gitu ya, ya nggak? Kan ada istilah pendapatan kasar gitu ya, uang masuk gitu ya, jumlah uang masuk. Tapi sebenarnya ada juga biaya yang harus dikeluarkan ya kan, atau cost gitu. Nah, sehingga bagi kelompok waktu itu yang belajar tentang PTP ini, itu kan fungsi tujuannya kita kurangkan antara profit dari customer yang dikunjungi dengan biayanya ya kan. Ya, meskipun setiap customer ini memang mempunyai profit, tapi kan suatu hal yang wajar kalau profit yang sesungguhnya itu adalah profit setelah dikurangi biayanya, ya nggak? Betul ya? Karena pasti ada biaya yang harus dikeluarkan oleh si perusahaan itu untuk mengunjungi customer-customer ini. Artinya apa? Artinya kalau misalnya profitnya kecil, terus biayanya besar, kenapa harus dikunjungi kan gitu ya? Karena biaya yang harus dikeluarkannya lebih banyak daripada profit yang dihasilkan, ya kan? Jadi suatu hal yang wajar gitu ya. Kenapa fungsi objektifnya seperti itu gitu ya, mengurangkan antara profit yang dihasilkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Nah, kemudian
Ini adalah salah satu kemungkinan, tapi solusi optimalnya yang ditunjukkan di gambar ini, gitu ya. Dimana tidak semua customer harus dikunjungi. Di sini contohnya customer yang keempat tidak dikunjungi, yang profitnya 1. Ya, kenapa nggak dikunjungi? Ya bisa jadi karena biaya yang harus dikeluarkan lebih besar daripada profit yang nanti akan dihasilkan. Kenapa harus dikunjungi, kan gitu ya. Karena ini benar-benar profit oriented gitu, benar-benar tujuannya itu profit gitu. Ya kalau keuntungannya nggak ada atau bahkan rugi gitu ya, kenapa harus dikunjungi gitu, kenapa harus dilayani gitu ya. Makanya dia selektif gitu ya. Nah, kemudian saya mau mengulas ini model matematikanya ya. Jadi di sini model matematikanya itu adalah memaksimumkan ini ya. Di sini ada pengurangan antara profit dengan travel cost ya, dengan waktu tempuh gitu ya. Jadi kalau XIJ-nya bernilai 1, artinya kalau ada perjalanan dari node I ke node J, maka kita akan mengurangkan profitnya dengan travel cost-nya gitu ya. Dan ini jadi kedua-duanya itu jadi pertimbangan ya. Profitnya berapa, travel cost-nya berapa. Nah, maka hasil pengurangannya ini akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan mau dikunjungi atau tidak gitu ya. Nah, kemudian di sini ada constraint. Constraint yang pertama ini berhubungan dengan memastikan bahwa rutenya itu mulai dari node 1 dan kembali ke node N gitu ya. Dimana node ke N-nya ini bisa juga disiasati sebagai node ke-1 ya. Nanti dalam teknisnya artinya dia kembali ke node yang ke-1 gitu. Jadi akhir dari ujungnya ini bisa kembali ke node 1 gitu ya. Kalau di sini kan dibedakan notasinya ya. Tapi dalam prakteknya sebenarnya bisa juga node-nya itu mulai dan kembali ke tempat yang sama, bisa juga disetting ke tempat yang lain yang berbeda gitu ya. Dan di sini ya harus ada yang keluar intinya gitu ya. Karena bisa jadi gini, kalau kita mau memaksimumkan keuntungan, di mana keuntungan itu selisih antara P dengan T, jangan sampai keputusan yang dihasilkan itu tidak ada kendaraan yang berangkat gitu. Pokoknya kendaraannya harus berangkat gitu ya. Minimal ada 1 customer yang dikunjungi, berapapun hasilnya gitu ya. Jangan sampai si solver itu dia menghasilkan solusi yang tidak ada rute yang dihasilkan, karena lebih baik kamu nggak pergi kemana-mana katanya, karena kalau kamu pergi kamu rugi gitu misalnya gitu ya. Karena saking nggak ada pilihan yang menguntungkan gitu kan, boleh jadi ada situasi seperti itu ya. Jadi ini untuk memaksa kendaraannya harus keluar dari depot gitulah intinya, apapun hasilnya. Kemudian constraint berikutnya yang 2.3 ini untuk memastikan konektivitas dari rute dan memastikan bahwa setiap node-nya hanya dikunjungi 1 kali gitu. Jadi kalau ada yang masuk, kendaraan masuk ke 1 node, maka harus ada yang keluar juga dari situ. Kalau ada yang masuk 1, berarti yang keluar 1. Kalau nggak ada yang masuk, artinya 0 yang masuknya, maka yang keluarnya juga harus 0 gitu ya. Makanya di sini opsinya kurang dari atau sama dengan 1. Itu kan opsinya antara 0 atau 1, iya kan? Karena si X ini adalah variabel biner ya. Jadi kalau dijumlahkan ada 2 kemungkinan, jumlahnya 0 atau 1 gitu, karena dia biner gitu. Kalau 0 itu artinya berarti nggak ada yang masuk ke customer itu. Kalau 1 berarti ada yang masuk, maka harus ada yang keluar gitu. Kemudian constraint yang berikutnya ini berhubungan sama subtour elimination gitu ya. Jadi untuk mengeliminasi subtour yang minggu lalu kalian sudah pelajari ya, apa itu subtour. Sebenarnya formulasi dari subtour itu kalau kalian search di Google itu sebenarnya banyak yang memformulasikan ya. Kalau ini diformulasikan oleh MTZ ini nama orang ya, 3 orang ini yang memformulasikan ini gitu ya.
Jadi kalau kalian lihat constraint untuk eliminasi subtour, boleh jadi kalian menemukan versi yang berbeda yang tujuannya sebenarnya sama gitu ya. Tapi waktu itu saya pernah baca di papernya siapa ya yang membandingkan antara beberapa formulasi Salma ya. Benar. Jadi kajian SL-nya Salma itu di papernya itu dia membandingkan antara formulasi subtour ya, elimination, antara beberapa formulasi mana yang lebih efektif dan efisien gitu ya. Kesimpulannya yang mana Salma ya? MTZ ya. Yang MTZ kesimpulannya di paper yang Salma kaji. Ini ya mungkin itulah kenapa di buku ini juga dia menggunakan formulasi yang diusulkan oleh si MTZ ini, karena memang dianggap yang lebih baik daripada formulasi yang lain gitu. Oke. Nah, saya mau lanjut ke masalah yang kedua. Masalah yang kedua itu adalah price collecting traveling salesperson problem ya. Yang tujuannya itu adalah meminimumkan total biaya ya. Minimize the total travel cost. Meminimumkan biaya, tapi ada satu syarat di mana minimum profitnya harus terpenuhi. Jadi dia memberikan satu constraint, ada sejumlah profit yang harus dikumpulkan gitu ya. Nah, ini adalah salah satu kemungkinan dari solusi yang dihasilkan. Dia mengunjungi 3 dan 5, 2 dan 4 tidak dikunjungi. Tapi solusi optimalnya itu adalah ini, mengunjungi 2 dan 3. 5 dan 4 tidak usah dikunjungi gitu. Dan di sini ketentuannya minimum profitnya harus 10 gitu ya, minimum. Jadi nggak bisa hanya mengunjungi customer 2 aja karena cuma dapat 5 profitnya, ya kan? Harus mencari kombinasi yang lain yang menghasilkan minimal 10 profit gitu ya. Tapi kita juga mau meminimumkan biaya gitu. Gitu ya. Jadi di satu sisi kita mau meminimumkan total jarak, meminimumkan biaya, tapi di sisi lain ada syarat minimal profit yang harus dipenuhi gitu. Kenapa sih perusahaan itu menerapkan minimal profit? Ya bisa jadi dengan minimal profit itulah misalnya biaya operasionalnya akan terpenuhi gitu. Karena kalau di bawah profitnya sekian, si perusahaan itu akan rugi gitu. Makanya dia menerapkan minimal profit karena mungkin atas pertimbangan yang lain gitu. Gitu ya, dan ini jumlahnya 13 ya. 5 tambah 8 13. Sebenarnya ini juga 4 tambah 8 12. Ini juga memenuhi minimal 10 ya. Cuma total jaraknya kalau kita jumlahkan 6 tambah 5 tambah 3 ya, 14. Kalau yang ini 13 gitu ya. Dan kalau ditambah not yang lain belum tentu hasilnya lebih baik. Karena ini solusi optimal, berarti tidak mungkin ada solusi yang lebih baik dari ini, ya kan? Nah, kita lihat model matematikanya. Jadi di fungsi objektifnya di sini hanya meminimumkan total cost atau travel cost ya. Kemudian ini sama aja yang ini ya, constraint ini sama, constraint yang ini juga sama ya. Jadi antara masalah PTP sama PCTSP itu ada kesamaan ya. Dua constraint ini sama ya, sama persis. Yang membedakan itu adalah di sini fungsi objektif yang membedakan dan bagian ini. Karena di sini kita mensyaratkan agar total profit yang dihasilkan lebih besar atau sama dengan total profit minimum yang sudah ditentukan gitu. Jadi P-minnya ya
kita sendiri yang menentukan gitu mau berapa. Subtour elimination constraint-nya sama gitu ya. Jadi yang membedakan tuh fungsi objektif sama di sini ada tambahan constraint gitu. Oke. Nah, masalah satu lagi yaitu orienteering problem. Orienteering problem ini tujuannya mau memaksimumkan profit ya. Sedangkan total travel cost itu menjadi constraint tambahan gitu ya. Nah, ini. Jadi tujuannya mau memaksimumkan profit tapi di sisi lain ada batas maksimum travel cost yaitu 15 gitu. Jangan sampai travel cost-nya lebih besar dari sama dengan 15 gitu. Kenapa masalah ini mungkin muncul dalam kehidupan di mana travel cost-nya itu ada batasan? Kan kalau yang pertama tadi PTP nggak ada batasan travel cost ya. Yang PCTSP juga sama, dia nggak ada batasan travel cost. Yang ada itu batasan minimum dari profitnya, ya kan? Nah di masalah yang ketiga ini dia batasi travel cost-nya maksimum 15. Ya terserah lah maksimum berapa gitu. Kenapa masalah ini mungkin muncul? Ya bisa jadi karena masalah jam kerja dari pegawai, ya enggak? Karena kalau lebih dari 15, ya nggak tahu ini satuannya apa ya. Kan bisa juga berupa travel time ya, waktu tempuh ya. Bisa karena jam kerja pegawai. Karena kalau lebih dari 15 travel cost-nya dia bekerja di luar dari jam kerjanya misalnya gitu ya. Sehingga harus dibatasi dalam satu rute itu nggak boleh melampaui 15 karena berhubungan sama jam kerja dari pegawai. Bisa juga batasan itu muncul karena kapasitas dari kapasitas. Ya misalnya kalau kendaraan listrik gitu ya itu kan ada batasannya ya gitu. Karena kalau lebih dari itu dia harus ngecas dulu misalnya dan susah nyari charging stationnya misalnya ya. Itu kan mungkin juga muncul ya. Atau bisa juga berhubungan dengan kapasitas kendaraan. Bisa juga kapasitas kendaraan kan ada maksimumnya ya. Maksimum kapasitasnya itu yang membuat dia nggak mungkin mengunjungi semuanya. Kan logikanya gini, kalau maksimumkan profit ya udah kunjungi aja semuanya, ya kan? Ya nggak? Akan maksimum. Tapi masalahnya kita punya batasan, misalnya di sini travel cost gitu ya. Karena kalau semuanya dikunjungi, dia akan keluar dari jam kerja atau melebihi kapasitas dari kendaraan, ya apapun lah, gitu. Jadi ketiga variasi yang tadi sudah diperkenalkan itu mungkin muncul dalam kehidupan. Nah ini adalah solusi optimal dan ini adalah solusi yang mungkin feasible solution, solusi layak tapi belum optimal, dan yang optimal yang ini gitu ya. Nah, kalian bisa bandingkan total profitnya dan lihat aja di sini travel cost-nya maksimum 15 ya. Tidak melebihi 15 berarti ya. 7 tambah 3 10 tambah 5 15 ya. Oke. Nah, kita lihat model matematikanya. Model matematikanya kita mau memaksimumkan profit ya. Kemudian constraint ini sama seperti dua masalah sebelumnya. Constraint ini juga sama seperti masalah sebelumnya. Yang membedakan itu adalah constraint ini, di mana total travel cost-nya tidak boleh melebihi Tmax ya. Kan kalau kurang dari atau sama dengan itu artinya nggak boleh melebihi Tmax ya kan. Dua constraint terakhir ini adalah subtour elimination. Jadi sama aja dengan dua masalah yang tadi, ini pasti ada gitu. Oke? Itu adalah 3 masalah yang sudah kita pelajari, dan di pertemuan ini kita juga akan membahas contoh program penyelesaian. Nah, kalian bisa lihat di Inos ya. Saya sudah share di situ. Tapi sebelum kalian coba, kalian bisa lihat dulu di sini.
Ini adalah contoh yang PTP ya, Profitable Tour Problem underscore contoh di situ. Node-nya ada 4. Ya sesuai yang ini maksudnya. Ya coba nanti kita bandingkan hasilnya benar nggak? Mana tadi? Nah ini ya. Kan masalahnya ini ya, node-nya ada 4, customer-nya ada 4. Ya di sini n-nya 4. Kelihatan nggak? Oke. Nah, koordinatnya sudah ditentukan 2,2, 3,5. Di sini sebenarnya itu hanya untuk keperluan ini aja ya. Sebenarnya di buku ini nggak ada info tentang koordinat ya kan. Cuma supaya tampilannya kayak gini, kayak berbentuk apa? Ini segi 4 terus ada segitiga yang di sini. Jadi ini diatur-atur aja untuk keperluan visualisasi gitu. Sebenarnya di sini nggak ada koordinatnya ya. Yang diketahui cuma jaraknya ya kan. Jadi ini koordinatnya ditentukan, didefinisikan, terus nah ini si matriks jaraknya di sini sudah ditulis juga dan itu sesuai dengan ini. Jadi jarak dari 1 ke 2, 3 gitu ya. Nah, ini 3, 6, 6, 3. Jadi tinggal dilihat aja di contoh ini sama persis. Kemudian ini adalah model matematikanya di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini fungsi objektifnya memaksimumkan profit dikurangi travel cost gitu ya. Terus kali X di sini. Terus ada constraint 1, constraint 2, 3, 4. Nah, oke, coba kita lihat grafiknya. Nah, jadi penentuan koordinat tadi itu hanya untuk keperluan visualisasi supaya mirip dengan yang ada di buku ya. Sebenarnya koordinatnya kita nggak tahu. Nah, ini solusinya, solusi optimalnya. Nah, jadi node yang ketiga itu tidak dikunjungi, yang profitnya 1. Coba lihat di sini. Nah, sama kan ya? Oh, sorry. Kalau di Python node-nya mulai dari 0. Makanya agak beda ya. Di sini node node yang ketiga yang enggak dikunjungi. Kalau sini node yang keempat ya. Karena depotnya mulai dari 1 yang di buku, kalau di sini mulainya dari 0 gitu ya. Depotnya itu. Makanya ada selisih satu angka ya. Tapi intinya hasilnya sama ya, solusi optimalnya sesuai dengan yang ada di buku gitu ya. Nah, kemudian di situ juga ada di Inos juga sudah saya share contoh program yang PCTSP ya. Bedanya hanya di model matematikanya saja, di fungsi objektif dan ada tambahan constraint. Dan kita lihat solusi optimalnya ini. Dan kita bandingkan dengan yang ada di buku. Nah, ini kan solusi optimal dari PCTSP itu tidak mengunjungi node yang kelima dan 4. Nah, ini node yang keempat dan 3 kalau di sini dia tidak dikunjungi ya. Ini adalah solusi optimal yang sesuai dengan contoh yang ada di buku ya. Dan satu contoh lagi di situ ada yang OP underscore contoh ya. Bedanya hanya fungsi objektif dan juga ada constraint yang berbeda. Di sini tidak dikunjungi, P3-nya enggak dikunjungi. Dan kita bandingkan sama yang ada di buku. Nah, ini node yang profitnya 1 ini enggak dikunjungi ya, dan itu sama persis seperti yang ada di sini gitu. Berapa sih fungsi objektifnya? Sebenarnya bisa dilihat nih 17 ya. Ini objektifnya 17 di situ. Dan di sini 17 juga kan? Nah, ini nih. Ya kan? Kalau dijumlahkan semua profitnya 17 yang dikunjungi, dan output dari Simplex juga bisa menunjukkan outputnya 17 di sini. Gitu ya. Jadi total profit dari semua customer yang dikunjungi ada 17. Oke.
Di Inos juga saya share contoh bagaimana kalau titiknya random. Kalau tadi kan berdasarkan contoh yang ada di buku ya. Di situ juga di setiap kasus yang PTP ada versi randomnya. Ini contohnya, misalnya ada 10 titik. Cuma yang PTP, oke, ini yang PTP ya. Tapi kalau di run nanti titiknya bisa beda-beda ya. Ini kalau kalian run lagi, sebaran titiknya bisa beda-beda. Nanti kalian coba aja. Nah, ini yang PCTSP yang random. Ternyata di sini ada perbedaan. Bedanya itu adalah untuk yang masalah PTP, di mana fungsi objektifnya selisih antara profit dengan travel cost, itu tuh bukan syarat yang apa ya, yang ketat gitu ya. Yang ketat tuh maksudnya masih memungkinkan sebenarnya semuanya dikunjungi ya kan. Coba lihat yang contoh ini, semuanya dikunjungi ya, nggak ada customer yang tidak dikunjungi. Karena tadi selama selisih antara profit dan travel cost-nya itu masih masuk akal gitu ya, nggak masalah untuk dikunjungi. Cuma yang di buku ini memang dia ngasih contohnya itu yang memungkinkan ada satu yang tidak dikunjungi ya kan. Ya namanya juga untuk keperluan ilustrasi ya kan. Jadi harus memberi contoh kemungkinan di mana ada satu customer yang tidak dikunjungi ya di buku itu. Tapi kalau kalian coba yang ini, random aja run lagi dengan titik yang beda-beda, ternyata agak sulit mencari situasi atau contoh di mana ada customer yang tidak dikunjungi. Nanti kalian coba aja yang PTP ini ya. Karena memang selisih antara profit dengan travel cost itu sekali lagi bukan syarat yang ketat gitu ya. Jadi dia agak longgar lah. Maksudnya nggak harus banget gitu ya. Nah, beda sama yang PCTSP. PCTSP kan syaratnya cukup ketat tuh. Maksudnya syaratnya itu kan minimum apa namanya? Minimum profit ya. Kita mau meminimumkan total jarak dengan minimal profit tertentu ya enggak? Ya kan? Dengan minimal profit tertentu gitu. Kita mau minimum profitnya misalnya di contoh ini berapa ya? Saya lupa. Minimum profitnya 25. Minimum profitnya 25 ya. Logis nggak kalau kita mau meminimumkan jarak dan kita mau meminimumkan jarak tapi dengan minimal profit 25, maka kita akan memilih customer sesedikit mungkin. Ya enggak? Yang penting memenuhi minimal 25 ya enggak? Karena kalau customernya ditambah lagi, total jaraknya enggak minimum lagi. Benar enggak? Total jarak minimum itu akan didapat kalau kita mengunjungi customer sesedikit mungkin. Benar enggak? Logis kan? Kalau kita mau meminimumkan total jarak, logisnya itu adalah kita mengunjungi sesedikit mungkin customer, karena kalau customernya ditambah total jaraknya akan bertambah ya kan. Tapi di sisi lain ada satu syarat di mana minimum profitnya harus terpenuhi, yaitu misalnya di contoh ini 25 gitu. Makanya kalau misalnya kita menghasilkan solusi yang dia mengunjungi semua customer, ya kurangi aja atau diatur-atur aja minimum profitnya ya kan. Mungkin minimum profitnya terlalu besar sehingga dia mengunjungi semuanya. Nah, ya kan? Ya kalau dia nggak mau mengunjungi semuanya, ya minimum profitnya aja yang dimainkan. Kalau yang PTP tadi kita sulit memainkan itu. Pokoknya kita mengurangi selisih antara profit dan travel cost gitu kan. Ya nggak ada syarat yang bisa kita mainkan. Tapi kalau di PCTSP si profit minimumnya itu kita bisa mainkan, sehingga di sini kita bisa melihat
Dia mengunjungi customer sesedikit mungkin karena tujuannya bukan memaksimumkan keuntungan, meminimumkan total jarak dengan catatan profitnya minimum sekian gitu. Ya nggak? Logis nggak? Ya. Jadi hasilnya kayak gini, dia sesedikit mungkin. Nah, contoh yang ketiga, yang orienteering problem. Di situ juga ada ya, udah saya share yang randomnya. Nah, tujuannya kan mau memaksimumkan apa? Keuntungan, ya kan? Tapi dengan syarat ada batasan travel cost-nya, ya kan? Travel cost-nya itu ada batasnya. Kenapa dibatasi? Tadi masih ingat ya? Mungkin ada hubungannya sama jam kerja, sehingga nggak mungkin semuanya dikunjungi, sehingga harus ada batasan, gitu. Nah, jadi logikanya kalau mau memaksimumkan profit, kunjungi aja semuanya, ya kan? Cuma karena kita punya syarat travel cost-nya, total travel cost-nya nggak boleh melebihi sebuah nilai, makanya dia akan mencari beberapa kemungkinan yang memenuhi total travel cost-nya itu tidak lebih dari nilai tertentu, gitu. Itu bisa kita mainkan, mau digedein. Kalau syarat maksimumnya digedein, berarti kemungkinan akan nambah customer yang bisa dikunjungi, ya kan? Di contoh ini saya menentukan batas maksimum travel cost-nya itu 300 ya. Nah, di sini tag min-nya 300 gitu. Seandainya dibesarkan jadi 400, boleh jadi ada penambahan customer yang dikunjungi, ya kan? Dibanding yang ini. Karena ya batasnya itu digedein, ya kan? Kan tujuannya memaksimumkan profit. Kunjungi aja semuanya kan gitu. Kalau mau maksimum. Tapi karena ada syarat itu, total travel cost-nya ada limitnya, ada batas maksimumnya, sehingga kita nggak bisa mengunjungi semuanya. Oke? Jadi dan solusi ini dihasilkan dengan menyelesaikan model matematika yang tadi. Kalian boleh mainkan jumlah customernya, silahkan, jumlah batas P-min dan T-minnya, T-maxnya, kalian bisa mainkan dengan contoh program yang diberikan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, silahkan dicoba contoh program yang udah saya berikan.